Halo, perkenalkan nama saya Lukman. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ega Putra. Halo, nama saya Yazid. Perkenalkan nama saya Faris. Kita akan Membaca tentang teks dan cerita sejarah. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa sih, Dik? tentang teks cerita sejarah hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oh, 17 Agustus 1945. Untuk Bu Ani, silahkan duduk dan nikmati videonya. Indonesia telah merayakan kemerdekaannya selama lebih dari 70 tahun, tepatnya pada 17 Agustus 1945. Indonesia meraih kemerdekaannya, namun seperti yang kita ketahui, kemerdekaan tidak diraih dengan cara instan atau tiba-tiba. Dan bukan juga karena adanya perjanjian merdeka dari pihak manapun. Tetapi, kemerdekaan yang diperoleh Indonesia telah banyak melalui peristiwa-peristiwa sejarah yang penting. Diawali dengan pembentukan sejumlah lembaga persiapan kemerdekaan. Yang pertama adalah pembentukan BPUPKI pada Maret 1945. Lembaga ini bertugas untuk merumuskan dasar negara, yaitu kemudian disetujui sebagai Pancasila. Kemudian setelah dasar negara terbentuk, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan lembaga baru. Setialah pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Selanjutnya dibentuk PPKI dan Panitia 9 untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan proses selanjutnya yaitu perumusan teks proklamasi dimulai pada malam hari tanggal 16 Agustus. Tepatnya setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali dari Rengas Dengklok. Perumusan teks proklamasi ini bertepat di kediaman Lakskamada Maeda yang berlangsung hingga dini hari. Teks dibuat dan dirundingkan bersama-sama oleh sejumlah pihak yang hadir. Kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya teks proklamasi diberikan kepada Sayyidul Malik untuk diketik. Pada hari selanjutnya, yaitu tepat pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pembacaan teks proklamasi disaksikan oleh beberapa tokoh nasional seperti Suwirjo, Trimurti, Ahmad Subarjo, dan warga Indonesia lainnya. Dengan dibacakan teks proklamasi, maka Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian berita kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui media-media masa saat itu. Kabar ini disebar dengan cepat melalui surat kabar dan radio seluruh Indonesia, dan berita kemerdekaan akhirnya tersebar. Nah, kemerdekaan Indonesia telah terjadi lebih dari 70 tahun silam, atau tepatnya pada 17 Agustus 1945. Sebelumnya, untuk memulai persiapan kemerdekaannya, dibentuk BPUPKI yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara atau Pancasila. Dan dibentuk PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pada malam hari, teks proklamasi dirumuskan bersama oleh beberapa tokoh nasional di rumah Laksamada Maeda. Kemudian, keesokan harinya dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan menjadi penanda kemerdekaan Indonesia. Setelahnya, berita kemerdekaan menyebar dengan cepat melalui radio dan surat kabar. Pemerintah pun segera mengesahkan undang-undang dan membentuk MPR untuk menyempurnakan kepemerintahan Indonesia. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah ngedengerin tentang teks sejarah yang dibacakan oleh Jika dan Lukman, yaitu tentang Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, untuk selanjutnya kita akan membacakan tentang teks cerita sejarah yang berjudul Kisah Roro Jonggrang. Nah, langsung kita mulai aja ya. Kisah Roro Jonggrang. Berawal pada suatu ketika di zaman kerajaan dahulu kala di bumi Nusantara ini, tersebutlah dua kerajaan Hindu yang cukup besar di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Penging dengan rajanya yaitu Prabu Damarmaya, dan kerajaan yang satunya adalah Kerajaan Baka dengan rajanya Prabu Baka. Dikisahkan bahwa Kerajaan Penging adalah sebuah kerajaan Hindu di Jawa yang sangat maju dan rakyatnya pun sangat makmur sentosa. Prabu Damarmaya yang merupakan Raja Penging adalah seorang raja yang sangat baik hati dan bijaksana. Beliau memerintah rakyatnya dengan sangat adil. Hal inilah yang membuat Kerajaan Penging menjadi damai dan sangat makmur.
Raja Damarmaya memiliki seorang putra bernama Bandung Bandawasa yang sangat perkasa dan gagah berani. Sementara di bagian lain, Kerajaan Baka merupakan sebuah keraton yang masih berada di wilayah Kerajaan Penging. Sesuai dengan namanya, Keraton Baka ini diperintah oleh seorang raja bernama Prabu Baka. Diceritakan bahwa Prabu Baka dikenal sebagai seorang raksasa bengis dan kejam, berwajah menyeramkan, dan juga gemar memakan daging manusia. Konon, Prabu Baka juga sangat dikenal sebagai raja yang zolim, kejam, dan sangat semena-mena dalam memerintah kerajaannya. Akan tetapi, di balik perilakunya yang sangat bengis dan wujudnya yang mengerikan, ternyata Prabu Baka memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita paras wajahnya. Roro Jongrang, begitulah nama putri Prabu Baka. Selain memiliki seorang putri yang rupawan, Prabu Baka juga memiliki seorang patih kepercayaan. Patih tersebut bernama Patih Gupala yang juga berwujud seorang raksasa. Dikisahkan pada suatu ketika Prabu Baka memiliki keinginan untuk memperluas keratonnya dan juga menguasai kerajaan Pengging yang kala itu menjadi kerajaan yang sangat kuat. Lalu berundinglah Prabu Baka dengan sang patihnya, yaitu Patih Gupala, serta menyusun berbagai strategi untuk memberontak dan menyerang kerajaan Pengging. Ketika segala persiapan selesai dan semua kekuatan telah terhimpun, lalu berangkatlah Prabu Baka dengan sang patih, diikuti seluruh pasukan keraton Baka menyerang kerajaan Pengging. Kemudian, sebuah pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran antara dua kerajaan ini berlangsung sangat sengit dan mengorbankan banyak prajurit dari kedua kerajaan tersebut. Tidak sedikit prajurit meregang nyawa. Rakyat jelata juga tidak kalah menderita dan banyak juga yang menjadi korbannya. Tak hanya korban jiwa, ternyata perekonomian kerajaan pun menjadi lumpuh. Banyak rakyat menderita kelaparan, terserang penyakit, dan sebagainya. Mengetahui keadaan yang semakin memburuk ini, Prabu Damarmaya mengutus anaknya, yaitu Pangeran Bandung Bondowoso yang melawan Prabu Baka. Mendapat perintah dari sang ayah, berangkatlah Bandung Bondowoso menuju medan peperangan. Pertarungan antara Bandung Bondowoso dan Prabu Baka pun pecah. Dalam pertarungan duel ini, akhirnya Pangeran Bandung Bondowoso dapat mengalahkan Prabu Baka dengan membunuhnya. Mengetahui rajanya kalah dan terbunuh, sang Patih Gupala pun melarikan diri pulang menuju Keraton Baka. Melihat hal itu, Bandung Bondowoso tidak tinggal diam. Bandung Bondowoso merasa harus menuntaskan pemberontakan ini sampai tuntas seakar-akarnya. Ia pun mengejar Patih Gupala menuju Keraton Baka. Setibanya di Keraton Baka, sang Patih Gupala pun melaporkan apa yang terjadi pada sang putri Roro Jongrang. Mendapat kabar bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Bandung Bondowoso, Roro Jongrang marah, bukan kepalang. Ketika mengetahui bahwa Bandung Bondowoso sedang dalam perjalanan menuju keratonnya, Roro Jongrang menyusun siasat untuk menghadapi Bandung Bondowoso. Tatkala Bandung Bondowoso tiba di Keraton Baka, alangkah terkejutnya dia ternyata Prabu Baka mempunyai seorang putri yang sangat cantik rupawan. Melihat kecantikan Roro Jongrang yang sangat menggoda, membuat Bandung Bondowoso jatuh hati kepadanya, serta berniat mempersuntingnya. Saat mengetahui niat dan gelagat Bandung Bondowoso ini, kemudian putri Roro Jongrang pun melancarkan siasat untuk yang telah disusun olehnya. Dia mengatakan kepada Bandung Bondowoso bahwa dia bersedia dijadikan istri Bandung Bondowoso, tetapi ada dua syarat yang harus dipenuhi. Karena terlanjur terpincut dengan Roro Jongrang yang jelita, Bandung Bondowoso pun bersedia memenuhi dua persyaratan tersebut sebelum menikahi Roro Jongrang. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Bandung Bondowoso tersebut adalah: yang pertama, membuat sebuah sumur jala tunda. Yang kedua, mendirikan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Pada akhirnya, sang pangeran pun bersedia memenuhi kedua persyaratan tersebut. Dimulailah dia membangun sumur yang diminta oleh sang putri. Setelah sumur jala tunda selesai dibuat, Roro Jongrang meminta Bandung Bondowoso untuk masuk ke dalam sumur tersebut. Ketika Bandung Bondowoso sudah masuk ke dalam sumur jala tunda, Roro Jongrang memerintahkan Patih Gupala untuk menimbun sumur dengan tanah dan menguburnya hidup-hidup Bandung Bondowoso di dalamnya. Ternyata, usaha Roro Jongrang dan sang patih tidak berjalan lancar. Bandung Bondowoso dengan mengerahkan ilmu kesaktiannya
telah berhasil menyelamatkan diri keluar dari dalam sumur yang telah ditimbun tersebut. Mengetahui bahwa ia dijebak, Bandung Bondowoso pun sangat marah kepada Roro Jonggrang dan mendatangi Roro Jonggrang. Akan tetapi, berkat kecantikannya dan bujuk rayu Roro Jonggrang, membuat kemarahan Bandung Bondowoso mereda. Dan Bandung Bondowoso bersedia memenuhi persyaratan yang kedua, yakni membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam. Permintaan untuk membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam bukanlah perkara yang mudah bagi Bandung Bondowoso, meski ia terkenal dengan sangat saktinya. Lantas, ia pun mengarahkan segala kekuatannya dan meminta bantuan para jin untuk membuat 1000 candi untuknya. Dan para jin pun bersedia membantu. Mengetahui bahwa Bandung Bondowoso meminta bantuan jin, Roro Jonggrang yang memang sebenarnya hanya ingin mengalahkan Bandung Bondowoso dan tidak rela bila Bandung Bondowoso bisa menyelesaikan 1000 candi dalam semalam, Roro Jonggrang memutar otaknya dan mengeluarkan siasat yang lainnya. Guna menggagalkan usaha Bandung Bondowoso membangun 1000 candi, ia meminta bantuan para gadis dari keratonnya. Gadis-gadis itu diperintah untuk membakar jerami dan menumbuk lesung, alat tradisional Jawa yang menumbuk padi. Jerami pun dibakar agar langit terlihat terang seperti pagi saat matahari mulai terbit. Kemudian lesung-lesung dipukul agar ayam berkokok pertanda pagi sudah tiba. Saat mendengar suara lesung-lesung yang dipukul, ayam-ayam jantan pun bangun dan mulai berkokok karena mengira bahwa pagi telah tiba. Sementara para jin yang sedang bekerja membangun candi melihat langit mulai terang dan ayam-ayam jantan mulai berkokok. Juga mengira bahwa hari telah pagi. Mengetahui pagi telah tiba, mereka pun menghentikan pekerjaan mereka membangun candi. Melihat para jin yang tiba-tiba berhenti bekerja karena dikira hari telah pagi, Bandung Bondowoso pun terkejut dan curiga dengan yang terjadi. Lalu Bandung Bondowoso memanggil Roro Jonggrang untuk menghitung seluruh candi yang telah dibangun tersebut. Setelah dihitung jumlahnya, ternyata candi yang telah selesai dibuatnya hanya berjumlah 999 buah. Menyadari tipu muslihat dari Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso pun murka dan akhirnya mengutuk putri Roro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000. Sungguh ajaib. Seketika itu juga tubuh putri Roro Jonggrang berubah menjadi patung batu. Bukan hanya itu saja, Bandung Bondowoso juga mengutuk para gadis yang telah membantu Roro Jonggrang untuk menjadi perawan tua dan seumur hidup mereka tidak pernah menikah. Nah, itu dia pembahasan dari kita berempat. Pembahasan tentang teks dan cerita sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kayak gini, Cok. Udah amat ah. Buat Bani.